Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Angkusuma atau Angga Bar Start. Ya maaf ini kalau kepotong setengah ya, soalnya ini hanya biasalah daily workout ya. Oke, mungkin banyak yang bertanya, "Bang, kenapa hari 10 nggak diupload?" Jadi gini bro, hari ke-10 dan hari ke-11 di program 90 hari challenge Iksan Angkusuma ini istirahat ya, hari 10 dan 11 istirahat. Kenapa sih bang istirahat? Sakit semua cuy, badannya ini, bahu sakit, sayap sakit ya nih, ini 100 juga nih, duri-duri ini udah sakit, terus punggung sakit, ya, semua sakit. Kalau saya dipaksakan, takutnya nanti saya nggak bisa nerusin progres ke depannya, makanya saya harus memilih istirahat. Dan mungkin saya akan sedikit sharing tentang makan apa juga ketika istirahat, dan juga kita akan mukbang, oke? Mukbang tuh apa singkatnya saya nggak tahu. Di sini saya sudah menyiapkan apa aja yang akan saya makan dan saya minum. Jadi intinya di progres 90 hari workout itu hari ke-10 dan ke-11 harus istirahat ya. Karena ya mau gimana lagi, saya aja merasakan sakit, apalagi kalian yang baru pemula pasti akan merasakan sakit juga. Ini karena setiap video saya kan berasal dari pengalaman pribadi saya, jadi nggak ada yang dipaksakan, nggak ada yang dibuat-buat ya. Kalau sakit ya sakit, kalau sehat ya sehat. Pokoknya kalian terus ikuti aja program 90 hari challenge dari saya ini. Insya Allah hasilnya nggak akan bohong kok. Kalaupun kalian nggak punya beban ya atau dumbbell, ya kalian pakai bodyweight aja. Kalau kalian mau punya, maksain diri ya dari aqua atau bukan aqua istilahnya, botol mineral lah, bebas lah, itu mau merek apa aja. Kalian isi air aja, itu kan udah jadi beban juga. Dan apalagi ya, kalau makan, oh ya makanan, saya sekarang langsung aja lah bahas makanannya. Saya makan sini udah nyiapkan ya, seperti video yang hari ke-8 saya buat. Ini mohon maaf terang karena lampunya posisinya di depan saya. Intinya ini tuh mie ya, mie instan. Saya pakainya mie rebus cuy. Kenapa mie rebus? Biar ada kuahnya aja. Sama telurnya 4 ini. Ya kalau nggak kelihatan ya seperti tadi saya bilang. Soalnya ini mode auto bro. Saya soalnya capek. Kenapa kamera saya ini nggak mau fokus gitu? Makanya saya auto aja lah. Daripada manual kan blur terus. Pokoknya ini mie, telurnya 4 ya, segini ya. Mie instannya 2 saya pakainya karena saya nggak makan nasi bro. Saya pakainya mie instan doang. Kalau malam baru saya pakai nasi. Karena ini istirahat, jadi kita juga harus makan makanan yang banyak protein dan gizinya ya. Kata siapa mie tidak bergizi? Mie diciptakan pasti ada gizinya. Nggak mungkin mie diciptakan hanya untuk membuat orang mati kan. Pokoknya kita makan dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. It's so delicious. Teksturnya tuh kayak lembut-lembut gimana gitu loh. Nah untuk minumnya, saya pakai yang ini segini ya. Iya, kalau saya minum pasti se-blender gini, nggak mungkin saya sedikit minumnya. Karena di dalam ini komposisinya ada ada dua lagi. Iya, ada 4, 5 lah, 5 komposisi ya. Jadi whey isoblend yang saya ceritakan di hari ke-berapa? Ke-8 ya kalau nggak salah ya. Hari ke-8 tentang pola makan. Ini whey isoblend 1 scoop. Terus mass gainernya 4 scoop. Tambah pisang 3 ya. Pisang Ambon itu yang hijau-hijau, kalian bisa beli aja di pasar ya. Saya sarankan di pasar jangan di supermarket supaya murah. Terus susu kental manis, saya kasih kental manis supaya apa? Supaya ada tenaga aja, karena di dalam susu kental manis itu ada gulanya ya. Jadi bukan berarti itu membuat gemuk, tapi saya difungsikan untuk tenaga saya sendiri karena lemes banget. Belum lagi saya malam harus ngejoki Mobile Legend kan, lumayan sih duitnya besar. Makanya saya kerjain dulu yang duitnya pasti daripada buat video ini uangnya belum pasti kan. Jadi mending saya yang pasti-pasti dulu aja. Terus habis susu kental manis, pakai airnya bukan air putih biasa ya, tapi pakai susu yang murni. Susu murni kan banyak ada di Alfamart, Indomart, itu kalian bisa beli sendiri. Contohnya mereknya ya saya sebutin, yaitu Ultra Milk yang sekotak itu. Aduh sudah saya buang sih sampahnya, soalnya itu cuma 2 kali pakai bro kalau setiap saya minum ya. Jadi cuman gitu aja komposisi dalam susu ini. Pokoknya rasanya enak kok, nggak mungkin nggak enak ya. Kalau saya nggak enak, saya nggak suka lah makan segini banyak, gile lu. Pokoknya susu kental manis yang membantu rasanya menjadi enak. Pokoknya hari ini kalian akan nonton saya makan ya. Jadi kalau nggak suka ya mending nggak usah dilihat ya. Kita makan dulu bro. Pokoknya nonton makan nggak ada musiknya, jadi kalian akan merasa garing. Harusnya pakai mic yang sensitif biar kedengaran kriuk-kriuknya. Bentar lagi azan tuh bro. Jadi sekalian lagi azan, saya ngabisin makan dulu, oke?
udah ada beduknya. Pokoknya enak lah mie instan gini. Olahraga, kalian nggak makan mie, emangnya kamu atlet? Atlet bukan, olahragawan bukan kan? Ini makan aja, yang penting nikmat gitu loh. Saya deketin ke muka saya ya, biar kamu jadi muka pengen. Deket banget anjir. Lagi azan bro, kita nggak boleh berisik, ini kita makan aja. Seandainya saya di-endorse sama perusahaan mie apa aja, seneng saya. Setiap hari saya makan mie, pasti ya. Nggak mungkin nggak pasti saya. Pasti saya makan mie sama saya sponsorin terus dia. Kayak suplemen ya. Mantap. Susunya kita minum habis makan ini ya. Tapi kalau mau diimbangi ya nggak apa-apa. Yang penting jangan dicampur ke sini. Nanti rasa mie-nya jadi nggak enak ya. Sakit punggung saya bro, gara-gara latihan hari ke-8 kalau nggak salah ya. Terlalu memaksakan, jadi sakit. Mantap. And finally, baru mandi, saya baru bangun tidur. Soalnya tadi malam ngejoki itu sampai jam 3 pagi ya. Jadi sekalian istirahat, sekalian ngejoki. 2 hari istirahatnya, hari ke-10 dan hari ke-11. Tanggal berapa sekarang? Berarti tanggal 14, tanggal 15 istirahat. Tapi perlu diingat, selain kalian minum susu ini, kalian juga harus diimbangi dengan minum air putih yang banyak ya istilahnya. Bukan banyak sih, gimana secukupnya lah untuk kebutuhan tubuh. Karena darah juga butuh sirkulasi yang lancar. Dan biar jernih juga kan urin kita keluar itu untuk membuang racun-racun melalui air ya bro ya. Nggak mungkin dalam istilahnya pup ya. Kita habisin dulu ya. Gila ini cuy, nikmat banget cuy, apalagi pas lagi olahraga. Lebih nikmat daripada cabai-cabean. Mantap. Kita jauhin dulu kameranya biar jelas. Asik. Ngangkat ini aja bicepnya udah kebentuk. Rasanya itu loh bro, enak. Emang sih soalnya bau amis, protein kali ya. Tapi manis juga enak. Jadi
enak tapi enek gitu loh. Kayak makan telur satu keranjang sini nih. Rasanya itu pengen pingsan gimana gitu. Aduh. Maaf kalau saya nggak dikasih musik ya videonya, supaya biar alami lah. Tuh kan udah mulai ngeblur lagi nih. Kayaknya beneran saya harus ganti kamera deh. Kalau dia nggak mau fokus ke muka saya kan. Jadi ketampanan saya tuh jadi hilang. Bobo, udah mulai pusing bro saya bro. Jadi gini nih, setiap habis olahraga saya harus makan makanan kayak gini, pusing. Saya langsung tidur biasanya. Habis olahraga, habis makan langsung tidur. Bangun lagi, baru boleh olahraga lagi atau main game ya. Wah, gila. Semacam kemerkaan gitu lah. Saya nggak habis pikir gimana para atlet-atlet yang makannya tuh banyak ya, burgernya 5, susunya 5, aduh gila itu. Perutnya besar banget berarti kan. Karena gini ya, saya perlu jelaskan dulu sedikit. Kalian ibaratin itu badan kalian itu seperti motor ya. Ketika motor kalian jelek atau biasa-biasa aja, cc-nya kecil, maka bahan bakarnya pun pakai premium juga bisa. Ya itu udah stabil ya. Namun ketika motor kalian bagus atau cc-nya besar, ibaratin badan kalian juga udah mulai bagus nih, pasti membutuhkan bahan bakar yang bagus juga. Contohnya Pertamax ya, bukan premium lagi. Karena kenapa? Ketika kalian mau makan premium, maka badan tersebut akan rusak. Istilahnya bukan badan atau motor tersebut rusak ya, tapi kemampuan itu akan menurun dan kualitasnya juga akan menurun. Sama seperti badan kita. Ketika badan kita sudah bagus tapi makanannya ele-elean ya, atau jelek, pasti kualitas badan kita akan menurun lagi, kembali seperti semula. Jadi ukurannya semakin mengecil, tenaganya juga semakin kecil. Jadi logikanya seperti itu ya. Ketika badan kamu sudah mulai bagus, maka kamu akan membutuhkan bahan bakar yang bagus pula. Wow, ada telepon. Bentar ya. Halo. Di mana? Ente ker syuting. Erek naon? Ka gunung. Engke atuh di bejaan Heeh. Oke bro, jadi berhubungan kita ada keperluan mendadak, jadi ya videonya mau saya akhiri. Intinya jadi ketika badan kamu bagus ya kamu harus bagus ya. Ketika badan kamu jelek ya usahain makanannya bagus. Ini susu mau saya habisin dulu. Habis. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Sepanjang video ini jangan lupa like dan share videonya serta subscribe channel YouTube saya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari saya yang terbaru. Kenapa saya nggak pakai baju? Saya nggak punya baju bro. Yaudah gitu aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hari ke-10 dan ke-11 istirahat. Saya Iksan Agaksuma. Jangan lupa follow Instagram saya di @anggabarstar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and keep doing calisthenics. Bye.